Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Sapa Senja tentang pokok anggur yang benar, saya beri tema dengan judul koneksi dengan Tuhan. Ya, koneksi dengan Tuhan. Kenapa tidak pakai pokok anggur? Karena pokok anggur itu hanya perumpamaan, ya, hanya perumpamaan. Karena hal yang penting dari pokok anggur itu adalah bagaimana orang percaya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, ada 3 seri tentang koneksi dengan Tuhan ini dan saya akan membahas yang pertama dulu pada sore hari ini. Dan yang pertama adalah di bagian ayat yang ke-1, yaitu tentang pokok anggur yang benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam kitab Yohanes khususnya pasal 15 ini, maka kita menemukan bahwa kehendak Tuhan yang terbesar bagi orang percaya adalah berbuah. Dan bukan hanya berbuah tetapi berbuah banyak. Artinya seseorang yang hidup di dalam Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, dia tidak hidup hanya begitu-begitu saja. Dia tidak hidup hanya stagnan, tetapi adalah hidup semakin luar biasa di dalam Tuhan. Memiliki buah dan buahnya itu harus banyak. Artinya memiliki dampak bagi orang lain. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama ini, kita menemukan bahwa Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setidaknya saya melihat ada 3 kebenaran utama di bagian yang pertama ini tentang hubungan kita dengan Tuhan, di mana Tuhan Yesus menggambarkan sebagai pokok anggur yang benar. Hal yang pertama dari ayat yang pertama bagian pertama di sana dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus memproklamirkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Berarti ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar, berarti ada kemungkinan ada pokok anggur yang tidak benar. Oleh karena itu Tuhan mengatakan akulah pokok anggur yang benar. Nah, di sini kita mesti bersyukur Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Artinya iman kita kepada Tuhan itu bukan iman yang salah, bukan iman pada tempat yang salah juga. Karena kita beriman kepada Allah yang hidup, Allah yang adalah pokok anggur. Dan kita sebagai orang percaya adalah ranting-rantingnya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan memproklamirkan dirinya, akulah pokok anggur yang benar dan kitalah ranting-rantingnya. Karena di ayat yang kelima firman Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi di sini jelas status kita sebagai orang percaya adalah ranting. Dan Tuhan Yesus sebagai kepala adalah pokok anggur. Wow, luar biasa. Itu yang pertama. Lalu hal yang kedua dari ayat 1 ini, di sana dikatakan juga, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Artinya apa? Bahwa ini memiliki hubungan yang luar biasa antara Tuhan Yesus dan Bapa. Dan Bapa. Jadi kita melihat di sini Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi ada hubungan yang luar biasa antara Tuhan Yesus dan Bapa sebagai pengusaha. Ya. Hubungan macam apa itu nanti kita akan bahas di dalam pertemuan berikutnya. Yang pasti di sini kita bersyukur bahwa kita percaya kepada Tuhan yang memiliki hubungan yang baik antara Tuhan Yesus dan Bapa. Ya. Dan Bapa. Ini juga sebenarnya nasihat yang luar biasa bagi kita supaya kita bisa menjaga hubungan kita dengan sesama kita. Sebagai gambaran hubungan antara Tuhan Yesus dan Bapa. Di dalam bagian lain Tuhan Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Ya. Jadi ini pernyataan luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Lalu hal yang ketiga yang kita pelajari dari ayat 1 ini adalah di sana dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya.
Ini bicara apa? Ini bicara jaminan. Ya. Kalau Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar, maka Bapa adalah pengusahanya. Ya. Jadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar mengatakan bahwa Bapa adalah pengusaha. Misalnya kita mau membuat kerjasama bisnis dengan orang lain, maka kita pasti akan mencari tahu siapa, latar belakang apa pengusaha tersebut, atau backingnya siapa nih, ya modalnya nih dari mana nih, pasti kita akan cari tahu begitu. Nah, kalau kita di dalam Tuhan, makanya kita tidak usah khawatir lagi, karena Bapa kita adalah pengusaha. Tinggal kita bekerja dengan sungguh-sungguh aja. Kenapa? Karena ada jaminan dari Tuhan, ya ada jaminan. Jadi firman Tuhan pada sore hari ini memberkati kita bahwa ketika kita menjadi orang percaya, dikatakan di sana sebagai ranting, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah sang pokok anggur, ya, yaitu Tuhan Yesus. Dan yang kedua, ada hubungan yang luar biasa antara Tuhan Yesus dan Bapa. Yang ini menggambarkan bagaimana hubungan Tuhan dengan kita dan kita dengan sesama. Dan yang ketiga, ada jaminan bagi orang percaya sebagai ranting-ranting dari pokok anggur untuk terus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Bapa adalah pengusahanya. Inilah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat buat kita. Shalom.